Berbicara tentang pernikahan yang mana bahwasanya Rasulullah SAW telah berpesan kepada para remaja, khususnya umumnya bagi bapak-bapak yang mau nambah, kalau mau dan kalau berani, ya. Berani. Ini dulu nih. Di sini instruksinya ya masyarakat wahai para Iswan aja Iswan, nggak usah istri. Berat. Siapa di antara kalian yang sedang mampu al baik dari segi ekonomi, segi materi dan segi yang lainnya, fal yang terjawab, maka menikahlah. Karena sesungguhnya Allah basari itu dapat menghilangkan daripada pandangan-pandangan kepada pendidikan yang jelas. Dan juga menjaga kemampuan kita, menjaga kehormatan kita sebagai tidak sembarangan. Ada yang ngerti ya? Tidak Snack dulu. Oh ini ya. Pamannya sakti maka periksa dan pamannya Berangkat dia kemalahan. hendaknya dia berpuasa. Wa innahu lahu bijalan. Karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi benteng atau perisai bagi dirinya. Maka sebarang tentu bicara pernikahan, Rasulullah telah mengabarkan taklimat atani arba'i innahilah wanita itu karena 4 perkara. Yang pertama li jamaliha karena kecantikannya, betul Pak? Betul. Ada yang ada seumur umur pasien dipilih pasien cantik dulu, tidak menambil. Li jamaliha kecantikannya. Oh iya. Wamaliha dan hartanya, wahisabha dan keturunannya. Nih untuk harta 5 lihat. Yang sampai sebagai laki-laki membawa diri doang karena khawatir nanti begitu di tengah jalan benturan dengan istri atau lu datang ke gue itu lapar soalnya bawa begini doang nanti lu pakai kalau saya pilih Pak laki-laki yang ada di lalu yang tadi kata Rasulullah diriha yaitu tentang agamanya Pak. Ya. Pertama kecantikannya, kedua hartanya, ketiga keturunannya, keempat karena hartanya. Ada di sini semuanya ada. Ada. Yang kelima ada, kurang 1. Itu jarang Pak. Saya itu 1 yang ada ya. Ada semuanya di sini jarang. Kadang ada cantik wajahnya, buruk akhlaknya. Udah. Ada banyak uangnya, wajahnya Pak. Ada yang agamanya kuat kata Rasulullah, tadi kata Rasulullah, maka pilihlah yang memiliki agama yang kuat. Rasulullah mengatakan bahwasanya budak yang hitam kelam tetapi dia memiliki agama yang kuat lebih baik daripada wanita yang cantik tetapi tidak beragama atau tidak beragama. Ini perintah Rasulullah. Pilih agama. Karena apa? Ad-dunya mata'u wa khairul mata'u dunya al-mar'atu shalih. Ini kata Rasulullah. Dunia itu perhiasan dan perhiasan dunia sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Maka berbicara tentang wanita yang soleha, dulu di zaman Rasulullah kita diceritakan bahwa ada seorang wanita yang membuat ibunya meninggal dunia sampai masuk dalam surga. Pak, begini ceritanya Pak. Begitu seorang tersebut ingin berangkat dengan Rasulullah perang, medan perang, berjuang bersama dengan Rasulullah yang fisabilillah. Lalu kemudian dia berpesan kepada istrinya, wahai istriku, aku ingin ikut dengan Rasulullah ke medan perang. Engkau jaga rumah, jangan pergi mana-mana dan jangan keluar dari rumah sampai aku
adiknya daripada si perempuan tersebut. Kakak, mama sakit sudah 3 hari di tempat tidur nggak bangun-bangun. Apa jawaban si perempuan tersebut? Maaf adikku, suamiku berpesan aku tidak boleh keluar dari rumah. Lalu kemudian pulang kembali ke rumahnya. Dapat beberapa hari datang lagi, kakak, ibu koma. Tolong kakak saya mau sekali aja kak. Mungkin dengan datangnya hadir kakak ke sana, ibu sembuh. Maaf adikku, suamiku berpesan kalau dia belum datang sampai rumah, aku tidak boleh keluar rumah. Dapat 2 hari kemudian datang lagi, kakak, ibu meninggal dunia. Maaf adikku, suamiku belum pulang juga. Akhirnya begitu akhirnya dia katakan bahwa tolonglah kau lihat, kau tengok wajah ikan kali-kali tetap nggak bisa seperti ini. Lalu dia pulang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku memiliki seorang kakak yang dia ditinggal oleh suaminya untuk berangkat bersama ke medan perang, tapi tiba-tiba ibunya sakit. Lalu aku mengabarkannya dia tidak mau keluar rumah. Apa yang bersama suaminya? Suaminya mengatakan kepada dia, ya Rasulullah, kalau dia pulang dari medan perang, jangan kau keluar rumah. Bagaimana menurut pendapatmu ya wahai Rasulullah? Padahal yang aku tahu kakakku ini adalah seorang ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, ahli zakat. Lalu kata Rasulullah, dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwa ibunya telah berada di dalam surganya Allah berkat punya anak yang taat dan patuh kepada suaminya. Jadi ciri wanita salehah yang pertama, enak dipandangnya Pak, lihatnya itu ciri-ciri wanita salehah. Enak juga karena nafsu sedang bangun Tuhan, tapi enak dipandang. Kemudian ciri wanita salehah yang kedua adalah taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Berbicara lagi taat kepada suami, Pak, ini buat modal nanti di rumah. Dalam kitab Bulughul Maram karangan Syekh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bab 3 diterangkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1022. Di situ diterangkan idza da'a rajulu imra'atuhu ila firashihi fa'arat an taji'a la'anatul malaikatu tasawwur. Jika seorang laki-laki atau seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan jima atau berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, lalu si istri menoleh lalu pergi meninggalkan suaminya, laknat bermalaikat, maka malaikat akan melaknatnya. Nih siapa yang lihat dulu Pak, begitu mau mendol, lihat suaminya, lihat istri mukanya, lihat wajahnya, kalau wajahnya capek, jangan dulu digoyang, kasihan. Pak, berbicara capek, bapak berbicara sudah terima, tapi istri lebih capek. Dia harus mengurusi rumah tangga, nyuci baju, nyuci piring, belum setrika, belum anak yang rewel, belum anak yang bader, belum ngantar sekolah, belum jemput sekolah. Dari mulai subuh sampai ketemu Isya baru selesai. Kita bapak kerja pada jam 8 sampai jam 4, 8 sampai 4. Kemudian malaikat akan melaknatnya hatta tasor sampai pagi hari. Jadi jika seorang laki-laki mengajak istrinya untuk berhubungan intim atau berjima, lalu kemudian si istri menolaknya, maka para malaikat akan melaknatnya. Bahkan dalam hadis ditegaskan lagi, seluruh makhluk baik langit dan bumi melaknat si istri tersebut lantaran menolak. Tapi bapak lihat dulu Pak yang begitu mendol, lihat dulu wajah istri capek nggak kalau capek yang dimendol. Pak berbicara tentang berhubungan jima, rujukannya kitab Fathul Hijab. Di situ diterangkan kitab Fathul Hijab
Yang meriwayatkan adalah pengarang Kiai Haji Abdul Haji. Beliau katakan dalam kitab Al-Rijal bahwa jika ingin mendapatkan anak soleh ataupun soleha, mendapatkan anak yang cerdas otaknya, mendapatkan anak yang hafal Al-Quran, maka tolong dipegang pagi-pagi, bukan senang, tetapi makola ulama, bukan senang, tetapi makola perkataan para ulama. Dalam kitab Al-Rijal diterangkan dimulai dari malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin tahan libur 3 hari itu Pak. Ada suaranya tuh. Yang mana itu? Yang ada suaranya mana itu? Dalam kitab Al-Rijal tidak diterangkan bahwa siapa orang yang sering melaksanakan hubungan suami istri di malam Selasa, niscaya anaknya akan lahir. Oh, Pak Yadi semangat Pak Yadi. Oh, gacor. Menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal Selasa. Ingatin Pak Yadi malam Selasa. Malam Rabu dalam kitab Al-Rijal diterangkan siapa orang yang sering bahkan dilanjutkan berjimah di malam Rabu, niscaya anak yang lahir akan memiliki otak yang cerdas, wawasan yang luas, dan juga pandai bersyukur. Ini kita akan ngomong tentang Rijal bakaran saya. Tapi yang mengarangnya adalah Syekh Kiai Haji Abdul Haji. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian hari Kamis, malam Kamis, maka siapa orang yang sering melakukan jima di malam Kamis, maka insya Allah niscaya anaknya akan lahir yang memiliki hati yang baik dan ikhlas. Malam Jumat, apa malam Jumat? Malam Selasa, malam Kamis. Maka siapa orang yang sering melaksanakan jima dengan istrinya di setiap malam Jumat, niscaya anak tersebut akan lahir sebagai menghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal malam Kamis, malam Selasa, malam Kamis, malam Jumat. Kuat nggak Pak Yadi? Kuat nggak? Lalu ada apa dengan malam Sabtu? Ada apa dengan malam Minggu? Ada apa dengan malam Senin? Malam Sabtu. Siapa orang yang sering melakukan hubungan intim dengan istrinya di setiap malam Sabtu, maka niscaya anaknya akan lahir memiliki kelainan mental. Kamu sudah bisa. Makanya ada yang kelainan. Makanya nggak sembarangan Pak menangkan mendo langsung kolos saja. Islam bisa diatur. Ditaruh malam yang baik, malam 3 malam buat ngasoda, 3 malam buat ngaso. Lalu kemudian malam Minggu, ada apa dengan malam Minggu? Siapa orang yang melakukan sering melakukan jima di setiap malam Minggu, ini kita pasti mengatakan, maka anaknya akan terlahir sebagai pencuri dan sering berbuat salah. Namun segera ini, satu lupa ada waktu dan hari. Oh, Catat. catat. Malam Sabtu. Malam Senin yang terakhir, siapa orang yang sering melaksanakan jima dengan istrinya di setiap malam Senin, niscaya anaknya lahir dalam keadaan fakir, miskin. Anak itu nanti dewasa dalam keadaan fakir dan miskin, dan dia itu dalam penghasilan sedikit, dalam mencari beberapa sehari. Apa namanya? Dari keluarga kemiskinannya. Pak, ini kita menunjukkan kita patut dijadi. Maka terkait semua pernikahan, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada lagunya dikenal oleh Raja Wirama, setiap keindahan perhiasan dunia. Tuh. Rem tangan. Rem tangan lagi tadi. Hanya istri soleha perhiasan dunia. Senang banget kalau dia istri soleha. Jadi
Yang kedua, taat dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, dia taat kepada perintah suaminya selagi tujuannya yang makruh yang baik. Lalu yang terakhir adalah ciri-ciri istri yang salehah yang bisa menjaga kemaluannya, harga dirinya dan kehormatannya selama tidak bersama dengan istri dengan suaminya. Akhirnya dia suaminya bekerja, dia menjaga kehormatannya, baik secara kehormatan diri pribadi maupun harta suami. Nah ini, kalau ini semua ada pada diri istri kita, berarti insya Allah istri kita istri yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan baik ini saya secara pribadi dan bapak-bapak di sini mendapatkan keturunan yang saleh dan soleh. Amin. Bapak Ibu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait pernikahan terus Lanjut. aduh enak bapak manggilnya semua. Belas lah, 12 kan. 11. Jam 11 Mas ya Allah. Request jam 11. Pak Yadi minta terus katanya, ceritain tadi seru katanya. Kuat 4 malam mah. Selasa sampai malam Ya. Jumat. Cocok lah amplopnya lah. Dalam ingin mendapatkan keturunan yang saleh ataupun salehah, rujukannya Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat surat Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat 197, Al-Imran ayat 74, yang mana isi bunyinya walladzina bismillahirrahmanirrahim walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa yang akan katakan Rabbana hab lana, limpahkan kepada kami atau anugerahkan kepada kami anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah, anak-anak yang menjadi penyejuk hati, penenang jiwa. Qurrata a'yun itu artinya ketentraman hati, ketentraman hati, namanya qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah aku termasuk apa imam yang bertakwa. Maka terkait ingin mendapatkan anak yang soleh yang tadi saya sampaikan Pak, kalau cuma hanya dihitung-hitung hari kita di saat melakukan perbuatan tersebut dengan istri kita, tetapi sejatinya begitu anak itu lahir kita tidak pernah menaruhnya dalam pendidikan agama, nol besar. Maka begitu kita sudah melakukan yang 4 tadi itu 4 malam, begitu anak itu lahir, di anak tersebut ke dalam pendidikan agama. Wah, gue mau udah anak tempat ini kan katanya saya anak gue cerdas, udah mulai sekolah anak kan gak gitu Pak, proses sekolah tinggi-tinggi lu mau cerdas dong, karena itu kita Pak Rijal mengatakan seperti itu dong, ya gak gitu Pak, ya gak gitu juga. Jadi begitu kita sudah melakukan yang 4 tahun tersebut, malam sama beberapa malam yang Jumat, lalu begitu anak itu lahir, kita didik pula anak itu ke dalam pendidikan agamanya agama Islam. Jadi bukan mentang-mentang kita sudah melakukan tempat tersebut nggak kita tahu di pengajian udah anak gue mau pinter, orang kata kita pendidikan saya tidak apa berjima pada malam Kamis anak-anak cerdas, teman berbuat yang kita cerdas, udahlah alhamdulillah kita gitu Pak ya. Jadi begitu anak itu lahir maka dididik anak tersebut dalam pendidikan agama yang lebih luas. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabiyuna Muhammadun 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 Nabiyuna Muhammadun 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 Nabiyuna Muhammadun 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 Nabiyuna Muhammadun Muhammadun Muhammadun
apapun yang saya sampaikan kalaupun benar itu datang dari Allah, dan kalau ada yang salah itu datang dari bodoh saya. Karena al-insan makhluk pada Indonesia, manusia itu pada salah dan lupa. Terkait yang sempurna itu adalah milik Allah. Buah mangga buah empat, semoga bermanfaat. Amin. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.